Pernah nggak sih dengar orang bilang training SDM tuh cuma buang-buang uang? Nah, hari ini aku mau jelasin kenapa itu nggak selalu benar. Audit SDM tuh sebetulnya simple. Kayak kita ngecek sebenarnya sistem ini tuh masih kepake nggak sih? Atau cuma formalitas? Bahkan banyak perusahaan yang mikir, ngapain training, mahal, belum tentu juga balik. Nah, di sini kita membuktiin, bisa balik asal sistemnya itu benar. Audit SDM itu bukan nyari kesalahan karyawan, tapi ngecek sistem SDM-nya apakah masih relevan sama kondisi sekarang. Soalnya, dunia kerja itu berubah terus, tapi masih banyak perusahaan yang pakai sistem kompetensi yang lama. Misalnya gini, dulu sekitar tahun 2020, perusahaan nyari orang yang jago ngetik. Tapi sekarang udah ada voice to text, tinggal ngomong, teksnya jadi. Nah, itu nunjukin kalau skill yang dulu penting banget, sekarang bisa aja nggak terlalu kepakai. Masalahnya, kalau perusahaan masih menggunakan skill yang lama untuk ngerekrut orang, untuk ngasih training sampai nentuin gaji, maka keputusan bisa jadi kurang relevan di kondisi sekarang. Biasanya audit kompetensi ini dicek dari 3 poin utama. Yang pertama, relevansi, yaitu perilaku yang di kamus kompetensi beneran kejadian atau enggak sama yang di lapangan. Yang kedua, itu penggunaan, yaitu manajer beneran pakai kompetensi ini atau enggak untuk proses perekrutan atau penilaian karyawan, atau cuma pakai feeling aja. Yang ketiga, itu proses integrasi. Nah, hasil dari penilaian ini nyambung atau enggak sama gaji, promosi, atau trainingnya. Setelah semua sistemnya dicek, ada pertanyaan selanjutnya. Kompetensi ini ngaruh nggak ke bisnis? Logikanya sih simpel, kalau skill karyawannya naik, seharusnya hasil kerjanya juga naik. Aku kasih contoh studi kasus biar kalian kebayang ya. Misalnya ada tim sales berjumlah 10 orang. Dan setelah dievaluasi, ternyata mereka punya gap di kompetensi closing skill. Akhirnya perusahaan itu memutusin buat ngadain pelatihan kompetensi. Sekarang kita lihat dari sisi biayanya dulu. Yang pertama, trainernya ada di 15 juta, hotel dan konsumsi ada di 10 juta, dan gaji karyawan selama training ada di 5 juta. Jadi total biaya trainingnya adalah di 30 juta. Sebelum training, rata-rata penjualan itu ada di 500 juta per bulannya. Nah, setelah training, rata-rata penjualan naik menjadi 600 juta per bulannya. Nah, itu artinya ada kenaikan 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita bisa hitung ROI-nya. Jadi, secara sederhana, ROI itu membandingkan manfaat yang dihasilkan serta biaya yang dikeluarin. Jadi, misalin biayanya tuh 30 juta, nah manfaatnya tuh 100 juta. Nah, ini tuh artinya perusahaan dapat untung besar dari training ini. Ya, 1 rupiah perusahaan keluarkan untuk biaya training bisa balik menjadi 2 kali lipat. Jadi pelatihan kompetensi tersebut bukan untuk buang-buang uang, melainkan investasi yang sudah terbukti secara awal. Kenapa banyak SDM yang gagal? Kompetensinya terlalu banyak dan ribet, jadinya nggak kepake lagi. Kedua, sistemnya cuma jadi dokumen, bukan alat buat bahan rekrut, nilai kinerja, atau training. Tiga, nggak ada dokumen pimpinan. Kalau nggak ada pimpinan, bisa sistemnya mati. Training dianggap buang-buang uang. Yang salah bukan trainingnya, tapi sistem SDM-nya. Pelatihan SDM itu bukan soal biaya, melainkan Investasi yang terbukti melalui data dan ROI.